yang istilahnya uh, berguna untuk atau sesuai dengan kebutuhan dari project kita atau aplikasi kita. Terus, nah nih, REST API gitu ya. Apa sih sebenarnya REST API itu? Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu. Nanti kita bahas bareng ya. Kita juga di sini belajar bareng. Jadi istilahnya kita sama-sama bisa berdiskusi. Nanti ada tanya jawab juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi sini REST API itu apa sih? Nah, ini REST API itu sebenarnya uh, interface atau antara dua komputer sistem ya. Biasanya itu server sama klien. Klien itu mobile, terus browser, seperti itu. Kalau untuk yang server itu backend biasanya ya, di server sana. Nah, itu untuk bertukar informasi. Jadi kayak dua interface untuk bertukar informasi. Di situ bisa saling kirim-kirim ya, kirim-kirim informasi. Jadi kita ada nanti ada tak jelasin juga beberapa sedikit metode-metode dari uh, res res API itu apa, gitu ya. Nah ini kan untuk komunikasi dengan internal atau dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga dari aplikasi ini apa sih sebenarnya? Jadi gini, misalkan kita punya project aplikasi. Nah, kita butuh misalkan API dari Twitter atau Instagram untuk mengambil beberapa istilahnya gambarnya gitu. Kita butuh API. Jadi kita butuh API itu untuk mengambil data tadi untuk dimasukkan di aplikasi kita, ke sistem kita. Seperti itu. Kalau untuk yang internal itu kan biasanya kalau kita misalkan kita kerja di suatu startup nih, terus udah ada backend-nya udah provide API, provide data dari API-nya, kita tinggal pakai consume. Nah, itu internal. Kalau untuk third party ini mungkin dari misalkan dari tadi ya Twitter atau Instagram kita ngambil API-nya gitu. Seperti itu. Nah, di sini tak jelasin sedikit tentang API ini di sini. Nah, di sini aku ngambil dari webnya AWS ya. Kebanyakan kan server dari startup itu pakainya AWS. Jadi udah lebih familiar mungkin ya kalau ada yang pernah dengar AWS itu apa. Nah, di sini mungkin langsung ke ininya aja ya. Ke jadi untuk uh, kita mengambil data itu tuh atau mengirim data itu ada metode-metodenya atau ada kayak istilahnya uh, ininya tanda ya, ada juga namanya parameter ya, parameter payload. Biasanya kalau ada yang nyebut parameter payload atau apalah macam-macam kan. Nah, itu sebenarnya cuman bisa ditaruh di URL-nya. Kalau untuk parameter query ya, parameter query itu misalkan ini API apa, terus kita kita mau ngirim data apa atau mau get data apa, misalkan page berapa sama dengan berapa. Nah, itu parameter query. Ada juga yang namanya body. Body itu biasanya bentuknya bisa JSON ya. JSON. Nah, mungkin kalian aku singgung juga nih JSON. JSON itu apa sih gitu ya? JSON ini sebenarnya uh, data atau result result dari API untuk pertukaran datanya itu kita kebanyakan menggunakan JSON. Kalau dulu mungkin ada XML ya pertukaran datanya, result pertukaran datanya. Tapi kalau biasanya sekarang itu menggunakan JSON, JSON ya. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Nah, ini message body. Message ini artinya itu jadi respon dari API-nya. Nah, mungkin API kalian mungkin belum pernah dengar API itu bentuknya seperti apa sih. Biasanya pakai endpoint atau URL kayak gini. Terus nanti kita bisa get datanya. Datanya itu bentuknya JSON. Ya, aku jelasin lebih kayak ke
penjelasan ini aja sih ya, penjelasan kasar mungkin ya. Karena emang di sini kalian bisa baca-baca juga. Nah, di sini, nah ini pakai HTTP Authentication, Bearer Authentication, Basic Authentication. Ini mungkin kalian bisa baca-baca. Banyak banget sebenarnya yang membahas tentang REST API itu apa. Intinya REST API itu cuman untuk pertukaran data aja. Pertukaran data antara klien sama server. Nah, berupa apa sih API tadi? Cuman berupa URL. URL seperti ini. Gitu. Responnya respon dari API itu seperti apa? JSON bentuknya. Nah ini biasanya kan nih client can request information in XML JSON format. Nah formatnya ini JSON itu format, jadi format dari result pertukaran data tadi. Nih JSON format. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah header nih biasanya untuk ini ya, kayak istilahnya informasi-informasi yang kita tambahkan. Sebenarnya kalau misalkan kalian ngambil APA gitu ya, atau bukan ngambil APA, pakai APA itu biasanya ya kalau di kantor saya itu udah ada namanya eh ini ya informasinya. Jadi kita ngambilnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa itu udah ada dokumentasinya gitu. Seperti itu. Cuman ini kalian bisa baca-baca sendiri karena dan yang nggak lupa nih ini metode ini sebenarnya metode ini untuk ini pastinya di tes gitu permin. Nah di sini ada get, post, put, delete. Get itu biasanya buat ngambil, post itu buat ngirim, put itu buat ngambil ya, delete tuh biasanya buat delete suatu data. Sebenarnya udah. Nah, ini metode ini tergantung dari ini sih, dari backend-nya ya biasanya. Kalau dia bikin API-nya pakai metode apa gitu untuk apa menerima datanya. Jadi seperti itu. Ini penting karena emang aplikasi banyak pengguna itu perlu banget API karena nggak mungkin data yang dari aplikasi tadi itu cuman pakai istilahnya data dari lokal ya, gitu. Mungkin lanjut ya biar waktunya ini biar waktunya nyampe. Nah, state management. State management itu eh, mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang enggak. Tapi emang kalau untuk aplikasi yang kompleks, yang untuk banyak pengguna dan udah dirilis di misalkan di App Store atau di Play Store itu yang download udah ribuan bahkan ratusan ribu, kita butuh state management. Nah, state management itu apa? State management itu uh, istilahnya yang ada di proses proses ini, sistem proses yang ada di aplikasi kita. Nah, itu uh, istilahnya life cycle-nya itu butuh state management life cycle dari sistem aplikasi kita. Jadi untuk memanage setiap state atau setiap aplikasi yang punya event-event tertentu atau beberapa istilahnya beberapa ini ya halaman gitu misalkan untuk bisa masuk ke halaman ini itu gimana sih? Nah itu mungkin butuh state management gitu. Nah di state management ini Flutter is declarative. It means Flutter build it by UI by reflecting current state of your app. Jadi UI ini itu bisa berubah-berubah berdasarkan dari ini metode. Di metode ini itu kita kayak masukin parameter state apa biar UI ini berubah. Jadi seperti itu karena Flutter itu deklaratif ya, bukan kayak istilahnya yang Android natif ya. Dia kan imperatif. Jadi uh,
UI sama UI-nya kan XML, terus codingannya bisa pakai Kotlin atau Java. Nah itu kan kita harus ngambil by ID atau apa, itu imperatif. Tapi kalau Flutter kan deklaratif. Deklaratif itu uh, widget dan istilahnya logic itu bisa digabungin gitu, gabungin jadi satu di di codingan misalkan gitu lah. Kan di widget-widgetnya itu ada namanya widget untuk tampilan, ada namanya widget untuk ini itu apa untuk function tertentu. Pokoknya banyak lah ya. Jadi intinya seperti ini sih. UI itu bisa berubah karena ada function terus di state. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan state management tadi. Di state management ini misalkan aplikasi kita, terus di sini ada halaman katalog, ada halaman cart. Cart itu jadi keranjang ya, keranjang belanja. Di sini paper bar, terus di sini ada list item. Banyak gitu list item. Misalkan kita klik di sini, otomatis kan harusnya masuk ke sini. Nah, itu yang ngatur state management. Jadi nyimpen di sini itu berdasarkan event-eventnya tadi. Tiap kita klik di sini itu ada eventnya. Event ini bisa masuk ke state karena ada state manajemennya. Jadi itulah bisa masuk ke, jadi item ini bisa masuk ke keranjang belanja kita. Contoh dari state management itu ada provider. Ini yang paling banyak ya, paling banyak mungkin kalian sering dengar provider itu state management. Terus ada PLOC. PLOC ini juga populer juga karena dia depend depend ke provider istilahnya. Terus ada Riverport, ada RxDart, ada ETC dan lain-lain lah. Nah seperti itu. Mungkin kalian nanti bisa pelajari. Nah ini semua state management itu kalian bisa ambil dari paket tadi pub.dev ya. Nah itu di situ udah ada dokumentasi lengkap, udah ada istilahnya semua informasi-informasi tentang state management. Kemudian lanjut ya, Git. Nah ini Git ini mungkin ada yang pernah dengar kan, untuk kalian ada yang pernah dengar, ada yang pernah pakai juga, ada yang pernah, oh udah sering nih mas di GitHub gitu. Mungkin ya GitHub itu bagian dari Git. Git itu sistem ya. Jadi bukan GitHub itu bukan GitHub itu semacam kayak istilahnya platformnya atau istilahnya merek lain lah, merek main dari Git gitulah. Kan di Git itu ada macam-macam ya. Ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket dan lain-lain. Nah, Git ini free dan open source. Jadi Git ini tuh untuk mendistribusikan project kita dari yang project yang paling kecil misalkan atau project yang paling besar dengan efisien karena bisa diawasi. Kenapa bilang bisa diawasi? Karena mungkin gini, setiap git, kita git, misalkan kita bikin branch ya, git create, create branch gitu ya. Itu kan ada historinya ya, branch kita buatnya kapan gitu. Jadi bisa istilahnya bisa nge-tracking tadi bikin branch itu gimana. Nah mungkin ini aku kasih tahu sedikit ya tentang Git, komen-komennya. Nah di sini aku pakai yang Bitbucket aja ya, Bitbucket karena memang sehari-hari saya pakainya Bitbucket. Ini Git komen tuh nih, ini Git add. Git add itu untuk misalkan kita add add itu menambahkan file untuk di commit. Jadi sebelum di commit. Nah, commit itu apa sih sebenarnya? Commit itu sebelum kita push. Push itu sebenarnya push itu untuk istilahnya kita mendistribusikan codingan kita, versi kita ke misalkan ke branch. Ke branch itu misalkan ada branch master, develop gitu. Nah, kayak gitu. Sebelum ke branch tadi kita git push dulu. Tapi sebelum git push kita git commit. Sebelum git commit kita git add. Nah, jadi istilahnya kita git add
file dulu yang kecil-kecil yang mau kita push tuh mana aja sih gitu. Terus setelah itu kita ini tadi ya kita commit. Nah, setelah semua file-file yang kita add gitu itu bisa ke ini, kita kasih, maksudnya kasih komen ya atau message. Nah kan tadi aku ganti app barnya nih titelnya ini gitu ke branch, misalkan ke branch master atau develop atau dev atau apa, tergantung nama branchnya ya. Nah mungkin sebelum pengguna, mungkin ini kayaknya aku lompat ya, jadi sebelum ada git itu sebenarnya ada git init, git config ya. Ini tuh jadi kayak inisialisasi project kita, folder kita untuk bisa pakai git. Nah setelah git init ini baru kita bisa git config. Config itu maksudnya kayak username-nya siapa, password, terus user emailnya siapa gitu, kita config dulu di sini. Terus setelah itu biasanya kalau clone itu untuk ini ya, kita menduplikasi project orang yang ada di GitHub gitu, git clone, HTTP apa, nah itu langsung kita masukin di folder apa gitu. Nah ini pakainya git clone. Jadi aku menjelaskan lebih ke basic-basicnya aja. Sebenarnya git banyak banget, cuman istilahnya kalian juga harus pahami juga gimana sih membuat aplikasi untuk banyak pengguna tuh. Kalau nggak pakai git, ya aplikasinya versinya mungkin amburadul ya, karena nggak lo istilahnya nggak efisien gitu versi-versinya. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalian bisa ini baca-baca di sini di git git scm.com ini dokumentasi git resmi. Jadi kalian bisa baca-baca di sini atau bisa pakai dari ini, bisa pakai dari Bitbucket juga bisa. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau biasanya urutannya itu git init, terus git config, baru nanti kita bisa git misalkan istilahnya add atau commit atau apa gitu. Bisa seperti itu sih kurang lebih. Mungkin langsung lanjut ya. Waktunya nanti nggak sampai. Nah, ini aku jelasin ya. Jadi seperti apa sih portofolio yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai Flutter developer? Uh, ini mungkin lebih ke poin penting mungkin ya, standarnya. Jadi portofolio apa sih yang harus didaftarkan sebagai Flutter developer? Mungkin pertama ya, itu kalau kalian belajar Flutter terus bikin-bikin aplikasi, mau itu aplikasinya skala kecil, skala besar, publish saja dulu di GitHub. Karena mau kalian itu bilang ya mungkin ini ya, mungkin apa, setiap orang kan pemahaman tentang Flutter tuh mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih nggak cepat, itulah pokoknya ya. Sebisa mungkin publish saja dulu GitHub, mau itu sekecil apapun project kalian. Yang penting publish, karena di GitHub ini kalian bisa nyantumin nanti alamat GitHub kalian itu di CV kalian. Jadi setelah kalian, misalkan kalian mendaftar sebagai Flutter developer, kalian cantumin aja alamat atau nick atau username GitHub kalian di CV kalian. Karena rekrutmen Flutter developer selain mereka melihat skill atau apa, mereka juga melihat istilahnya kamu pernah bikin project apa sih gitu. Kan ada yang nanya, misalkan nih recruiter bilang pernah bikin project apa mas gitu. Kalian bisa langsung bisa bilang gini, saya udah bikin project ini, terus saya publish ke GitHub. Jadi si recruiter bisa lihat, oh kalian pernah bikin ini, walaupun
misalkan kalian belum pernah bikin project yang real untuk production gitu, misalkan maksudnya untuk perusahaan gitu. Tapi kan seenggaknya kalian pernah bikin aplikasi kecil dan kalian bisa jelaskan itu aplikasinya itu uh, untuk apa dan bagaimana kayak gitu. Terus yang kedua, kalian bisa ikutin kursus online ya Flutter ya. Mungkin kursus online ini juga uh, bisa kalian ikutin. Contohnya kayak ini ya, di Expert ID ini kan ada bootcamp Flutter, mungkin kalian bisa ikut juga. Atau di mana misalkan online yang lainnya itu, semakin banyak kalian ikut kursus online, semakin banyak pengetahuan Flutter kalian gitu. Jadi seperti itu sih. Itu kan juga nanti kalian setelah ikut kursus online, bootcamp, itu kan kalian dapat sertifikat. Mungkin nanti bisa jadi setelah itu apa? Kita tinggal create CV atau resume ya. Nah, di CV ini kalian harus tadi ya, poin pertama tadi, GitHub harus kalian cantumkan kalau kalian emang sudah buat atau publish project kalian ke GitHub. Terus sertifikat bootcamp atau kursus online tadi, misalkan kalian dapat bootcamp online dari Expert ID, nah itu bisa kalian cantumkan juga di CV kalian. Terus baru setelah itu kalian apply job untuk Flutter developer. Jadi apply jobnya ini juga kalian harus paham juga dengan job desk Flutternya itu seperti apa, scope-nya seperti apa gitu. Uh, dan mungkin tips-tipsnya ya dari saya itu mungkin kalau untuk misalkan kalian belum pernah menjadi Flutter developer, kalau saran saya lebih banyak kurs online sama publish tadi GitHub, dan itu kalian jelaskan juga di GitHub kalian gitu. Ini buat apa aplikasinya, jelasin gitu. Walaupun aplikasinya sekecil apapun sih, itu nanti bisa buat bahan pertimbangan sebagai Flutter developer. Seperti itu. Yang penting kalian belajar, terus selalu publish, sekecil apapun sih. Yang penting project kalian itu jelas, gitu. Bukan ya mau projectnya cuman kayak testing apa gitu, nggak apa-apa dicantumin di GitHub. Itu sih kalau dari saran saya ya. Terus, nah nih ini mungkin iya Mbak Hila. Oke. Mas mau mengingatkan terkait waktu ya, Mas Rian ya? Oh iya iya iya. Oke, Oke siap. oke Mbak. 10 menit ya Mbak. Siap, Mas. Oke oke. Mungkin ini ya, kita cepet aja di Flutter ini itu yang versi update apa sih? Yang pertama pasti Flutter 3 ya, apa sih yang baru, terus introduction-nya apa, terus Flutter yang di 33 itu apa yang baru 3.3. Nah ini mungkin aku bahas dikit-dikit, tipis-tipis sambil ngoding ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat di web resminya mungkin ya, resminya Flutter. Nah di sini, rewards new in Flutter 3. Ini mungkin kita bisa bahas bareng apa sih yang baru. Ini yang baru tuh, nah nih, yang baru tuh sebenarnya di sini ya, di sini. Jadi platform menubar kayak itu di macOS ini udah support. Sebelumnya kan yang di 217 2110 2110 maaf 2110 itu kan udah support yang Windows ya, dan yang kalau yang ini mungkin belum, mungkin yang macOS belum. Nah makanya di versi 3 ini udah ada. Terus foldable ya, jadi PHP Fold yang istilahnya di flip atau fold ya, kalian pernah dengar ya, dari Samsung, dari Oppo, Xiaomi itu kan udah pada fold ya HP-nya. Nah itu bisa pakai, nah Flutter udah bisa nih, jadi kayak screen pertama apa, screen satu, screen dua gitu. Nah ini berkaitan juga di sini. Terus
Itu mungkin yang penting sama performance pasti ya. Terus yang ini ya, introduction sama ngoding tipis-tipis ya. Nah, mungkin ini ngoding tipis-tipisnya aku lebih kayak ngasih tips and trick. Ya, bukan tips and trick sih, sebenarnya pengetahuan dasar. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat. Nah, ini tadi berkaitan dengan adaptive layout sama eh ini ya, responsive layout ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ini kalau ini kan tadi ya aku bilang tadi potret. Ini bisa kalian misalkan klik gambarnya ganti. Ini aku ngambil dari APA. Nah, tuh gambarnya ganti. Nah, di sini tuh APA penggunaannya tadi. Nah, ini berkaitan dengan package tadi. Aku menggunakan package Dio. Oke, oke. Mohon maaf ya. Ini udah kelihatan ya. Sudah terlihat Mas, aman Mas. Oke, oke. Jadi gini, aku ulangi dari awal. Mohon maaf. eh jadi di sini itu aku kasih pengertian tentang responsif sama layout. Responsive layout atau responsive layout sama adaptive layout tadi ya. Itu penting kenapa? Karena di banyak aplikasi banyak pengguna ini emang butuh aplikasi dinamis. Jadi kalian itu membuat aplikasi itu nggak cuma berdasarkan satu device, tapi beragam device ya. Seperti itu. Jadi di sini aku misalkan aja media query ini itu artinya untuk size width ya. Size width itu lebar layar. Kalau dia lebar layarnya kurang dari 680, dia masuknya portrait. Itu nanti bisa kalian sesuaikan. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan usernya. Nah, ini pakainya portrait screen. Nah, di sini saya bungkus pakai wrapper pakai builder. Builder itu bisa kalian if dan macam-macam lah gitu. Ini apa widget ini. Nah, di sini saya buat satu widget namanya portrait screen, satu widget landscape screen. Terus di sini kalian bisa lihat resultnya di sini ya. Jadi kalau ini kan portrait screen, terus ini tadi berkaitan dengan API tadi ya. Aku tadi jelasin. Nah, API ini aku ngambil untuk gambar-gambar random, gambar-gambar kopi random lah ya. Jadi di sini kalau ketika aku klik dia gambarnya harusnya ganti. Nah, ganti kan. Terus kalau aku mode landscape, dia adaptif. Adaptif tuh, nah seperti ini. Adaptif tuh jadi ininya makin gede, apa ini ya. Terus ini juga melebar. Tadinya kan vertikal ya, sekarang jadi horizontal. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalian bisa ini ya, bisa pelajari juga ini tadi pakai package namanya Dio. Dio itu untuk HTTP apa istilahnya pertukaran data ya, kayak pertukaran data menggunakan HTTPS atau HTTP. Biasanya kalau plugin lain tuh pakai yang populer tuh pakai HTTP sama Dio. Itu untuk istilahnya ngeget lah, ngeget data dari API gitu. Ini package-nya ini. Terus ini untuk portrait screen, landscape screen ya, gitu seperti itu. Terus untuk kalau untuk versi yang terbaru aku kasih tipis-tipis juga ya. Jadi kalau untuk yang terbaru itu nih filter 3 itu langsung ini aja sih material 3. Nah, material desain 3 itu sebenarnya dari kan aku kan pakainya versi 2110 ya.
itu sebenarnya material 3 itu udah bisa dipakai di sini, cuman belum tahu sih aku bis material 3 nih. Nah, ini kalian set through. Kalau nanti kalian install Flutter yang versi terbaru, itu kalian udah bisa pakai material-material 3 gitu. Material desain 3. Itu seperti itu. Itu di datanya ya, material app. Tapi material app kan yang utama ya, rootnya. Kemudian ini aku share lagi mungkin dikit aja yang ini ya. Nah, ini selectable. Ini versi Flutter 33. Ini jadi yang di web itu kalian bisa kayak select kayak ya kayak gini lah. Nah, bisa ngopi kayak gini dengan ini selectable table area ini widgetnya. Terus scribble itu di text field kalian bisa misalkan pakai ini ya tablet ya, terus kalian gambar-gambar gitu atau nulisnya pakai pennya si tablet. Nah, kalian bisa nih pakai ini. Itu di text field, di Cupertino text field juga. Di editable text juga bisa. Seperti itu. Ini material design 3 tadi udah kita bahas ya. Nah, seperti itu sih. Jadi mungkin presentasi dari saya seperti itu ya. Ini referensinya. Uh, ini referensinya terus selesai ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan Q&A, misalkan kalian itu ingin bertanya, bisa bertanya. Oke, mungkin aku offin ya, Mbak. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Rian untuk penjelasannya yang lengkap banget ya. Ya. Tadi juga udah coding ya, seru banget nih Mas Rian. Oke, nah mungkin teman-teman ya seperti tadi kata Mas Rian yang mungkin mau bertanya boleh banget di kolom chat ya, nanti akan kita jawab satu persatu. Nah, sambil teman-teman bertanya di kolom chat, aku mau share info menarik. Nah, seperti yang tadi Mas Rian sampaikan ya, salah satu nih syarat ya buat teman-teman kalau mau buat portofolio banyak, selain teman-teman juga upload aplikasi di GitHub dan lain-lain, teman-teman juga bisa nih memperbanyak course gitu ya. Atau buat teman-teman yang mau belajar dari nol atau mungkin yang mau switching karir gitu ya, boleh banget nih teman-teman expert nih mengadakan bootcamp. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dari nol tentang Flutter, boleh banget daftar di expert karena udah batch ke-9 nih teman-teman. Jadi expert akan mengadakan bootcamp di Flutter gitu ya setiap hari Selasa dan Kamis jam 19.30 sampai 21.30. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih gitu ya fasilitas dari expert gitu ya. Yang pertama, expert akan memberikan sertifikat resmi, kemudian juga expert akan memberikan grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman nanti akan dapat grup WA yang isinya adalah mentor dan juga teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa diskusi lebih banyak gitu ya untuk membahas tentang Flutter. Kemudian juga professional branding, dan yang tentu adalah portofolio real aplikasi, bahkan sampai rilis di Play Store. Jadi buat teman-teman nih yang berencana gitu ya untuk yakin gitu aku mau jadi Flutter developer, boleh banget ikut bootcampnya expert.id gitu ya. Oke, kemudian emang siapa sih Mbak Hila mentor? Ada 3 mentor nih teman-teman yang sudah expert banget di bidang Flutter dari 3 perusahaan yang berbeda nih teman-teman. Jadi buat teman-teman gitu ya yang mau sebagai sisi perusahaan boleh banget join, nanti akan bisa langsung bertanya gitu ya ke Mas Hamamul, ke Mas Fikri dan juga Mas Yoga yang sudah expert banget di bidang Flutter. Kemudian sebenarnya toolsnya apa aja nanti kalau misalnya aku join Kak gitu ya. Nah, nanti untuk toolsnya teman-teman nanti bisa pakai Figma, kemudian Visual Studio Code, dan juga mobile apps emulator, dan tentu Zoom ya teman-teman ya. Jadi nanti bootcamp ini akan full online, jadi teman-teman bisa belajar dari mana saja gitu ya. Bisa dari kosnya teman, bisa dari rumah, atau bahkan mungkin sambil di jalan juga bisa banget gitu ya. Oke, kemudian emang yang mau dipelajari apa aja sih Kak? Kurikulumnya apa aja gitu ya. Nah, kurikulumnya nanti akan kita bagi dalam 8 sesi intensif gitu ya.
Oke, yang pertama nanti teman-teman akan belajar bareng tentang fundamental Dart programming language. Seperti yang tadi kata Mas Tian, jadi teman-teman juga harus banget nih belajar fundamentalnya, karena kalau mau melangkah lebih jauh, ya teman-teman harus paham dulu fundamentalnya apa aja sih, gitu ya. Kemudian selain itu teman-teman juga akan belajar tentang Dart OOP atau Dart Object Oriented Programming. Ini banyak banget isinya dan teman-teman akan diajari ya dari kelas, objek, field, dan lain-lain nih sampai getter and setter gitu. Kemudian selain itu teman-teman juga akan diajari fundamental Flutter. Jadi bahkan nih teman-teman akan diajari dari instalasi ya, dari instalasi baik itu di Windows atau mungkin di macOS, teman-teman akan diajari. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang widget gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang widget gitu ya, mulai dari widget text, widget image, bahkan nanti akan belajar juga tentang row and column. Jadi banyak banget ya teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian teman-teman juga akan belajar state management. Tadi juga Mas Ria juga udah menyinggung ya, state management ini banyak banget, jadi teman-teman nanti juga akan diajari gitu ya. Bahkan nanti teman-teman juga akan belajar dari state management arsitektur, kemudian the state stage, kemudian provider and listener, multi provider sampai consumer. Teman-teman akan diajarin gitu ya. Kemudian tadi juga teman-teman akan selain belajar state management, teman-teman juga akan belajar networking. Nah, networking itu isinya apa aja sih, Kak, gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan belajar tentang REST API. Tadi juga sudah dibahas ya, tipis-tipis sama Mas Rian. Kemudian juga akan membahas synchronous, asynchronous, filter, assign, await, dan juga networking package. Nah, kemudian setelah belajar networking, teman-teman juga akan belajar tentang Firebase integration. Nah, Firebase ini juga banyak banget teman-teman. Nanti juga akan dikupas satu persatu oleh para mas mentor nih. Mulai dari Firebase authentication, database, storage, sampai cloud messaging. Kemudian apalagi nih Kak yang akan dibahas? Nah, mungkin ini teman-teman. Jadi, selain teman-teman nanti akan belajar dari fundamental, teman-teman juga akan belajar sampai ke deployment dan release. Nah, biasanya nih akan langsung end-to-end gitu ya teman-teman ya, dari nol membuat sampai teman-teman nih bisa release aplikasinya masing-masing. Nanti teman-teman akan juga diajari gimana sih cara membuat coding gitu ya, dari coding di Flutter sampai jadi aplikasi yang siap pakai. Nah, teman-teman akan diajari tuh. Bahkan teman-teman juga akan diarahkan untuk gimana sih cara membuat akun di Play Store dan juga gimana nih caranya untuk uploadnya di sana. Bahkan teman-teman juga nanti akan dibahas nih tentang testing. Jadi buat teman-teman mungkin, jadi nggak cuma sekedar punya aplikasinya, teman-teman juga bisa nih nanti di CV, bisa langsung dikirimkan aja. Nih buktinya nih bahkan sudah sampai create akun di Play Store, sampai upload aplikasinya di Play Store. Jadi buat teman-teman nih yang mau langsung gitu ya, end-to-end banget aplikasinya, bisa banget join di bootcampnya expert.id. Nah, ini teman-teman contoh dari final project-nya. Jadi teman-teman selain nanti teman-teman akan mengerjakan atau belajar langsung gitu ya bareng mentor, teman-teman juga akan dapat aplikasi yang nanti akan dikerjakan di final project-nya. Jadi teman-teman akan dapat aplikasi kira-kira seperti ini nih penampilannya gitu ya. Teman-teman akan membuat aplikasi pendidikan gitu yang isinya macam-macam banget penerapan dari Flutter dan juga Dart gitu. Oke, kemudian mungkin teman-teman akan banyak banget bertanya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan gitu ya sama para peserta gitu. Yang pertama, pemula bisa ikut, bisa banget karena diajari bahkan dari instalasi teman-teman. Jadi instalasi Flutter, kemudian VS Code, dan lain-lain akan diajari. Kemudian belajarnya dari materi-materi dasar. Iya, karena teman-teman diajari dari fundamental ya. Kemudian kelasnya tuh full online teman-teman, jadi tenang aja, teman-teman akan full online, dan juga nanti bisa banget berinteraksi langsung sama mas mentor, bersama dengan 3 mas mentor gitu ya, yang expert di bidangnya masing-masing. Kemudian kelasnya malam hari nih teman-teman, dari jam 19.30 sampai 21.30, jadi nggak mengganggu waktu kerja atau kuliah. Kemudian teman-teman akan belajar nih bahasa pemrograman Dart dan juga framework Flutter selama 1 bulan secara intensif. Kemudian ini ada tipe ya teman-teman ya. Jadi 8 kali pertemuan ini akan dimulai di bulan Desember ya teman-teman ya, setiap hari
Selasa dan Kamis. Kemudian, Kak, aku tuh nggak bisa kalau cuma belajarnya Selasa dan Kamis aja gitu ya. Aku pengen yang lebih. Bisa banget teman-teman, bisa bertanya kapan aja di grup WA. Jadi nggak usah risau teman-teman. Kalau Selasa dan Kamis nih aku nggak cukup Kak, aku mau hari Senin juga. Boleh banget teman-teman bisa bertanya di grup WA kapan aja. Nanti bareng sama Mas Mentor akan langsung dijawab. Kemudian, Kak aku juga butuh nih buktinya kalau aku tuh emang bener-bener join bootcamp. Nah, teman-teman juga akan dapat sertifikat yang tentu akan jadi nilai plus buat CV-nya teman-teman. Dan juga teman-teman boleh banget nanti sertifikatnya di-upload di LinkedIn, nanti bisa tag expert.id, akan jadi sertifikasi buat teman-teman juga. Kemudian, selain belajar dari nol, teman-teman juga akan membuat project yang bisa jadi portofolionya teman-teman. Jadi nggak cuma belajar aja, teman-teman juga ada outputnya yang jelas banget ya, bahkan sampai upload di Play Store. Oke, nah kemudian emang bootcampnya Expert nih udah dari kapan sih gitu ya? Nah, Expert nih bootcampnya udah dari bulan April teman-teman. Bahkan sudah lebih dari 1.000 peserta nih yang gabung di bootcampnya Expert. Jadi kebayang ya alumninya Expert nih seberapa banyak gitu ya teman-teman ya. Dari bulan April sampai Oktober sudah tercatat nih lebih dari 1.000 peserta yang bergabung. Nah, kemudian aku juga pengen tahu nih Kak testimoni dari para peserta gitu ya. Nah, testimoninya sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi kita mau sebutin 2 dulu aja kali ya. Nah, salah satunya adalah dari Pak Beni Susilo Putro. Nih, Pak Beni nih memberikan testimoni nih. Saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari Expert, terutama di MVC-nya yang lebih sedikit state management-nya. Intinya, saya sekarang lebih pede nih menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari Expert menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Kemudian juga ada dari Mas Michael nih. Mas Michael ini merupakan full stack web and mobile aplikasi developer ya. Dari Mas Michael ini testimoninya adalah meskipun selama 8 kali pertemuan ini sesinya online, mentor-mentor dari Expert ini sabar pol menghadapi pertanyaan bertubi. Dan kita para newbie di Flutter setelah pembelajaran pun kami mengerjakan tugas malam-malam, ada pertanyaan, juga tetap direspon nih sama Mas Mentor gitu ya, sama mentor. Ini mah luar biasa kebangetan ya gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang Selasa Kamis aja nggak cukup, bisa bertanya gitu ya di luar kelas. Jadi tenang aja teman-teman, teman-teman bisa langsung bertanya dan berinteraksi bareng Mas Mentor. Oke, nah mungkin selain tadi tes gitu ya teman-teman ya, ini juga ada testimoni video nih dari salah satu peserta Flutter. Kita coba dengarkan ya. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video, dan itu pun saya mengikutinya, dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula, terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Christophorus Kevin. Oke, jadi tadi ada testimoni dari Mas Kevin yang katanya nggak cuma belajar, tapi teman-teman juga bisa belajar dari video tutorial. Jadi kan kami menyadari ya teman-teman ya, kalau cuma kelas aja nih teman-teman bakal ketinggalan gitu ya, bahkan susah banget mengikuti pace-nya Mas Mentor. Nah, teman-teman juga bisa belajar selain dari recording, teman-teman juga akan dapat video tutorial. Jadi teman-teman bisa banget belajar kapan aja di luar kelas, yang pasti akan lebih maksimal gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, nah ini ada info menarik banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah join webinar pada malam hari ini nih, teman-teman termasuk orang-orang terpilih gitu ya, yang sudah beruntung gitu. Karena teman-teman khusus nih, peserta webinar malam ini akan dapat diskon 100.000 gitu ya, dengan cat Flutter, dengan cat FLUTTR,
ke nomor CRM atau CS-nya expert dengan nomor 081228780161 atau mungkin ke admin WA Group. Jadi teman-teman khusus banget ya peserta webinar malam ini yang juga daftarnya malam ini gitu ya akan dapat diskon 100.000 dengan cara chat Flutter. Nah, mungkin buat teman-teman, Kak, aku malas ngetik nomor HP-nya, boleh banget akan dikirimin sama tim expert ya, udah ada Kak Devi nih yang ngirimin link WA-nya, jadi bisa diklik aja link WA-nya, kemudian chat Flutter untuk dapat diskon 100.000. Dan teman-teman ingat ya, hanya malam ini aja yang dapat diskon. Jadi pastikan teman-teman untuk mengamankan seatnya karena malam ini dan khusus peserta webinar aja akan dapat diskon 100.000. Kalau teman-teman bingung mau ngechat ke siapa, ngechat aja ke admin WA Group. Nanti akan langsung dapat diskon 100.000. Dengan syarat ya teman-teman ya, malam ini daftarnya, jangan besok-besok ya, karena kuotanya pasti habis sih. Jadi karena pasti akan rebutan banget yang mau diskonnya, jadi pastikan teman-teman malam ini nih ngechat ke admin WA Group, ketik Flutter, nanti teman-teman akan dapat potongan 100.000 gitu ya. Silakan, atau yang mau ngechat bisa ke kolom chat juga, itu sudah dikirimin oleh Kak Devi. Jadi klik aja tuh linknya, nanti teman-teman akan dapat diskon 100.000. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih ragu nih, sebenarnya nanti kalau aku ikut bootcamp mau belajar apa gitu ya teman-teman, bisa banget dilihat nih di layarnya teman-teman, kurikulum yang dipelajari kira-kira seperti ini. Dan detailnya tadi juga sudah aku jelaskan ya teman-teman, banyak banget yang akan dipelajari gitu ya teman-teman ya. Mulai dari fundamental sampai deploy dan publish ke Play Store gitu. Jadi teman-teman silakan bisa langsung memanfaatkan kesempatan yang sangat emas ini ya untuk dapat diskon 100.000 dan juga untuk membuktikan gitu ya, jadi buktinya teman-teman untuk mendaftar kerja, teman-teman bisa dapat portofolio dari bootcamp. Itu ya. Oke. Menarik banget ya. Yang ngajar siapa? Oke, yang ngajar siapa? Aku spill lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang ngajar siapa, nanti mentornya akan ada 3 teman-teman. Jadi mentornya nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada 3 ya. Dari Mas Hamamul yang merupakan Flutter developer di Agatra Kreasi Teknologi. Ada juga Mas Fikri dari FNB. Kemudian juga ada Mas Yoga dari Kredit. Jadi teman-teman akan mendapatkan ilmu dari Mas Mentor dari 3 perusahaan yang berbeda. Jadi akan macam-macam banget nih insight yang akan didapat gitu ya dari para Mas Mentor. Kalau mau lebih lengkap teman-teman bisa ke Instagramnya Expert, sudah dijelaskan gitu ya, Mas Mentornya ada 3 gitu. Oke, siap nih. Aku mungkin udah banyak banget promosi dan juga aku udah kasih ya info menarik buat teman-teman yang mau diskon 100.000 gitu ya. Tidak aku juga spill caranya, jadi dimanfaatkan karena hanya Oh ini. Oke, untuk ini ya, Mas Muhammad Seva ya, pertanyaannya ya, mau nanya untuk instalasi Flutter dan harus menggunakan Android SDK yang mana itu harus download Android Studio dulu dan itu cukup besar. Bagaimana? Nah, ada cara lebih mudah nggak sih Kak untuk penginstalan Flutter? Sebenarnya untuk penginstalan Flutter sendiri itu kalau kita mau buat aplikasinya, enggak, maksudnya build aplikasinya misalkan kita pengennya ke iOS ya, itu sebenarnya nggak usah pakai Android SDK pun bisa. Jadi kalau kita misalkan pakainya MacBook misalkan, itu kita buildnya pakai VS Code, itu kita pun nggak pakai Android SDK juga bisa. Cuman kalau di misalkan kita pengen web juga, tapi kalau untuk Android, kalau kita ingin build aplikasinya atau running aplikasinya di platform Android, ya kita harus ini download Android SDK-nya. Karena Android SDK ini kan nanti buat istilahnya compile ya, compile dari Flutter-nya tadi. Misalkan kita ingin build, misalkan build APK gitu, kan itu harus pakai Android SDK. Kalau untuk cara yang lebih mudah sih mungkin selama ini mungkin saya sebenarnya pernah dengar, cuman belum ngalamin sih. Jadi mungkin belum melakukan secara langsung ya. Jadi
Mungkin kalau dari ini ya scope saya ya. Jadi kalau misalkan misalkan ingin running di iOS ya nggak usah download Android SDK juga nggak apa-apa. Misalkan mau running di web doang juga nggak download Android SDK juga nggak apa-apa. Pakai VS Code aja bisa. Seperti itu sih kurang lebih. Semoga membantu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian. Mas Eva udah terjawab ya, Mas Eva ya. Oke, next ya Mas, aku bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Mas Dana. Ini ngebanding-bandingin ini Mas, kayak lagunya Pharrell ya, ngebanding-bandingin gitu ya. Ini nih pertanyaannya. Apa kelebihan apabila menggunakan Flutter daripada Kotlin Android Studio? Oke, apa kelebihan ya? Mungkin kelebihannya itu udah pasti ya. Kalau Flutter itu dia itu eh, Kotlin ya. Kotlin kan juga bisa cross platform. Flutter juga mungkin bisa cross platform. Tapi mungkin lebih stabil Flutter karena update-annya itu disupport Google ya. Jadi sekarang pun udah pas sampai stabil web, Windows, macOS juga bentar lagi mau stabil gitu versinya. Jadi kalau Kotlin kan mungkin masih banyak istilahnya develop ya, mungkin masih banyak pengembangan gitu. Di Android Studio itu dia bisa build, kalau nggak salah bisa build ini ya, Android sama iOS gitu. Dan lain-lain sih kayaknya web juga mungkin bisa, cuman belum pernah baca yang itu sih. Cuman dia juga cross platform. Cuman kalau untuk stabilnya itu di Flutter. Kalau native ya mungkin Android Studio native, bisa Kotlin, pakainya Kotlin gitu. Kalau dari perspektif saya ya, soalnya mungkin kalau Flutter itu juga sekarang kan lebih powerful ya, karena semakin update ini dia semakin performance-nya semakin naik gitu. Sekarang dia udah support juga 120 Hz ya, apa refresh rate layar itu juga seperti di native, seperti itu sih. Semoga membantu untuk Mas Dana ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rian untuk jawabannya. Juga semoga Mas Dana terjawab juga ya pertanyaannya. Jadi Flutter ini lebih powerful gitu ya. Oke. Oke, next ya Mas Rian ya. Aku ada pertanyaan nih dari Mas Robi Koswara. Jadi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, menggunakan Flutter itu bisa bikin aplikasi offline nggak Kak? Terus kalau offline, database-nya nanti pakai apa? Terima kasih. Oke. Uh, ini Mas Robi Koswara ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk Flutter ya, Flutter itu bisa aplikasi offline enggak sih? Bisa banget. Offline itu bisa banget. Mau kalian aplikasinya itu berdasarkan uh, data yang diinput dari user, tapi langsung kalian masukin ke database bisa. Nah, biasanya database yang digunakan itu SQLite ya, karena emang uh, komunitas dari SQLite ini pengembangnya juga, package-nya ini juga pengembangnya itu selalu update. Jadi bukan package yang kayak istilahnya terbengkalai, jarang diupdate, terus dokumentasinya kurang lengkap gitu. Ada lagi sih selain SQLite, cuman ini bukan sebenarnya penyimpanan juga, cuman lebih bukan database ya. Jadi dia berdasarkan objek. Namanya shared preference. Itu shared preference itu sebenarnya juga cuman penyimpanan juga, penyimpanan data, cuman dia berdasarkan objek. Jadi dia nggak ada tabel database atau kayak SQLite lah, seperti itu. Mungkin membantu dari pertanyaannya Mas Novi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Rian. Oke, Mas Robi Ya, juga semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, next nih Mas, dari Mas John ya, udah 2 kali tanya nih Mas. Jadi, Mas ini pertanyaannya, menurut kakak, yang mana lebih bagus untuk pemula? Memulai dari belajar aplikasi native, iOS atau Android, atau cross-platform, Flutter atau React Native? Gitu Mas. pertanyaannya tadi namanya siapa Mbak? John Mas, ada di paling Oke, bawah. oke, siap.
aplikasi. Oke, untuk John ya, untuk Mas John mungkin gini, yang untuk pemula ya aplikasinya. Mungkin kalau dari saya ya, itu sebelumnya kan dulu saya sebenarnya dari kampus tuh belajarnya natif. Jadi mungkin kalian itu bisa belajar natif dulu. Seperti natif, kalau saya belajarnya dulu natifnya Android, masih pakai Java. Masih pakai Java. Kotlin itu belum ini ya, belum masuk ya dulu, masih Java awal-awal itu. Karena kenapa aku bilang belajar natif Java, ya seenggaknya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak banget, nggak usah sih. Biar kalian itu bisa, mungkin bisa nanti sewaktu-waktu ada cache, istilahnya bikin package sendiri, atau nanti kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang udah gede gitu, itu harus kalian kan harus custom package ya, itu harus dari natif biasanya. Codingannya harus dari natif, karena kita misalkan nge-get istilahnya misalkan nih ID Bluetooth atau misalkan MAC address Bluetooth ya, itu kan ngambilnya dari natif misalkan. Itu kita ngambil dari Flutter-nya mungkin pakai package. Nah, mungkin kalau misalkan package-nya mau di custom gitu, kita paham sedikit lah tentang natifnya gitu. Misalkan, jadi setelah uh, paham ya sedikit-sedikit lah paham tentang natif, belajar Flutter itu lebih enak. Jadi ya sebenarnya belajar Flutter awal juga nggak apa-apa sih, awal sampai dari awal belajar Flutter juga nggak apa-apa. Kalau untuk React Native sendiri sebenarnya juga saya pernah nyoba dulu. Cuman mungkin kan kalau React Native juga ya itu ini ya dari JavaScript. Jadi bahasa pemrogramannya lebih familiar. Jadi kalau dari aku sendiri sih React Native ya nggak apa-apa dicoba kalau misalkan pengen kepo ya gimana sih React Native mungkin bisa. Cuman kalau untuk pemula itu emang Flutter langsung boleh nggak apa-apa. Cuman ya sedikit nambah sedikit lah tentang apa pengetahuan tentang natifnya. Mungkin di Android atau iOS boleh gitu. Seperti itu sih Mbak. Semoga menjawab untuk Mas John ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian untuk penjelasannya yang lengkap banget ya. Dijelasin Ya. juga pengalamannya Mas Rian. Oke. Nah, teman-teman, buat tadi teman-teman yang menunggu presensinya sudah dikirimkan oleh Kak Devi ya. Jadi teman-teman boleh presensi dulu. Jangan lupa namanya yang lengkap ya teman-teman ya. Karena nanti akan dimasukkan ke sertifikat. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9:15 Mas. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Ini juga sekarang mungkin tips and trick juga nih. Ada pertanyaan dari Mas Raffi. Mas Raffi bertanya, apa saja kendala atau masalah yang sering terjadi dalam progres aplikasi Flutter dan bagaimana cara mengantisipasinya? Terima kasih. Oke, untuk Mas Raffi ya ini ya. Ntar aku lihat ini ya. Apa? Ya, aku kirim ke DM-nya Mas Rian ya, Mas Rian. Oke. Oke, oh ya. Ya. Siap. Bertanya apa kendala masalah yang terjadi dalam proses aplikasi Flutter dan bagaimana cara mengatasi. Oh, ini sering sih. Emang sering banget saya mengalami dalam progres apa untuk build APK biasanya ya. Itu sering. Jadi pertanyaan yang bagus juga karena emang pengalaman saya beberapa bulan inilah atau tahun ini ya itu sering kalau ada APK gagal build ya dan bagaimana cara mengatasi banyak. Nah ini mungkin kita cari dulu penyebabnya. Misalkan APK kita build APK nih, yang sering terjadi itu biasanya package ya. Package semakin banyak kita pakai package dari atau plugin ya dari Flutter itu uh, makin banyak juga dependensi misalkan versi Android versi Gradle ya build Gradle-nya versi berapa gitu yang support sama Flutter terus mungkin versi Dart-nya itu versi berapa. Nah, kita harus tahu dulu itu di situnya. Karena kebanyakan emang kendalanya di situ. Jadi build Gradle-nya pertama ya, build Gradle versi Gradle-nya itu pasti paling sering di dipermasalahkan, maksudnya permasalahan di situ. Kalau enggak di versi
Dartnya biasanya ya. Dart, misalkan aku kan sekarang pakainya Dart 214 ya Pak ya, 21, pokoknya 210.4 pokoknya, kalau nggak 2110.5. Nah, itu misalkan aku ini ya, saya pakai package yang keluaran baru, dia baru rilis bulan lalu gitu. Dia pasti pakai Flutter versi 3 misalkan. Ya kalau aku pakai plugin itu, nanti build APK-nya pasti gagal. Seringnya di situ. Jadi emang seringnya di package. Jadi kalian memang harus pahami betul package itu pakai versi SDK-nya berapa, versi Flutter-nya berapa, versi Android SDK-nya juga berapa, versi Gradle-nya juga berapa, itu udah pasti. Kalau untuk di iOS ya itu kayaknya jarang karena biasanya settingannya di split di please itu. Jadi nggak terlalu sih, biasanya yang paling sering itu biasanya SDK, Flutter SDK-nya versinya berapa. Nah, dan bagaimana cara mengantisipasinya, ya tadi kita harus tahu, paham betul package yang kita ambil tuh apa, yang kita gunain tuh versi berapa aja, support nggak sama Dart kita, Dart yang kita install, cukup itu nggak cocok juga, nggak apa cocok apa sesuai nggak sama yang Flutter SDK kita yang install sekarang itu support enggak gitu, karena itu emang bagian-bagian paling penting sih. Jadi mengantisipasinya pun seperti itu, jadi kita harus paham betul apa yang kita gunain package-nya, seperti itu sih kebanyakan. Mungkin bisa menjawab ya Mas Ramadan. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian untuk jawabannya. Juga semoga Mas Raffi terjawab ya. Jadi di package nih sering banget ada kendala gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, kami mohon maaf ya teman-temannya, karena nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin teman-teman yang mau lebih jauh bisa bertanya di bootcamp ya. Teman-teman bisa bebas banget mau bertanya apa aja. Oke, nah buat teman-teman boleh banget ya on cam ya, kita vote. Bisa juga share di LinkedIn nih. Aku aktif nih ikut webinar, jadi aku juga tahu nih tipis-tipis tentang Flutter kayak gitu ya. Oke, nah mungkin sambil menunggu teman-teman on cam, boleh banget nih Mas Rian mau sharing closing statement atau mungkin tips and trick buat para newbie di dunia Flutter. Silakan Mas Rian. Mungkin ini ya tips and trick ya, mungkin untuk Flutter awal-awal ya, belajar Flutter ya, mungkin kalian akan selalu istilahnya belajar terus, itu pasti ya, karena teknologi kan selalu update. Jadi kalian jangan lupa selalu belajar, entah itu versi Flutter terbaru atau apa ya, itu udah pasti. Nah, untuk singkatnya sih, kalau dari saya saran atau tips and triknya itu tadi, bikin project sekecil apapun kalian, upload ke GitHub, dan GitHub kalian itu cantumin di portofolio atau CV kalian. Itu sih yang paling penting, karena semua developer itu paling nggak punya GitHub. Ya itu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas ya untuk tips and triknya ya. Jadi teman-teman jangan Ya. lupa sekecil apapun proyeknya dipamerin aja gitu ya. Dipamerin aja teman-teman. Bisa di CV, di LinkedIn, karena nanti pasti Ya. para recruiter katanya gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar mungkin aku nih Flutter developer tapi nggak ada proyeknya, ya bingung juga kan di mana nih kita bisa menilai gitu. Oke, sip. Thank you banget Mas Rian udah dikasih tips and trick dan juga materi yang keren banget buat teman-teman sekarang. Yuk kita on cam, kita bisa foto bareng Mas Rian nih, biar teman-teman juga bisa pamer juga ke LinkedIn gitu ya. Hari ini aku sudah belajar Flutter, gimana cara buat aplikasi dengan banyak pengguna bareng Mas Rian gitu ya. Oke teman-teman, silakan on cam ya. Thank you Mas Robi yang sudah on cam, Mbak Mega juga sudah on cam, thank you. Mas Eva juga yang tadi sudah bertanya, keren banget sudah on cam juga, thank you Mas. Ada Mas Zarkasi juga ya, dari tadi sudah on cam. Thank you, Mas. Oke, yang lain yuk, ditunggu yuk. Agar bisa kita screenshot dan teman-teman juga bisa nih pamer gitu ya ke Instastory atau di LinkedIn. Jangan lupa tag expert.id dan juga tag Mas Rian gitu ya. Oke, sudah pada on cam ya teman-teman ya.
Sip. Oke, Mas Rofiki boleh on cam ya, tadi sudah on cam, sudah keren nih Mas Rofiki. Sip. Oke, nanti akan dibantu oleh Kak Devi untuk screenshot ya. Siap, berarti sudah cukup ya sesi fotonya. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Rian yang sudah keren banget ngasih materi yang detail banget, terbaru juga ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, khusus malam hari ini aja yang akan dapat diskon 100%. Terus buat teman-teman nih yang mau ikut webinar lagi, jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Expert, karena info-info terbaru mengenai webinar akan di-share di situ. Jadi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Atau bahkan akan bertemu lagi di bootcamp. Jadi buat teman-teman, jangan lupa ya join bootcampnya expert.id. Terima kasih banyak ke teman-teman untuk kesempatannya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias pada malam hari ini. Aku izin tutup ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Recording Rian. stopped.